Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Jakarta, Indonesia, dari RRI Voice of Indonesia. dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong di Hong Kong. Sam, bagaimana kabarnya Sam? Kemudian juga rekan-rekan Wah, RTHK, kerabat, karena ini menjadi satu episode yang sangat berat untuk kita semua tentunya ya. ya, saya juga kebetulan juga lagi pilek, jadi ya nggak lagi ya istilahnya Hong Kong sedang berduka ya dengan kejadian. Saya rasa sudah terdengar di Indonesia atau di Jakarta terutama ya bahwa berita kejadian kebakaran terdahsyat di Hong Kong ya Hmm. Iya, beberapa hari betul. yang lalu. Betul, dan ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia juga, tapi di seluruh dunia bahwa kebakaran yang besar sepanjang sejarah di Hong Kong ya dalam dekade terakhir ini, dan tentunya ini menjadi satu masa, menjadi satu-satu momen yang penuh dengan ketidakpastian dan juga menjadi masa yang berat ya bagi masyarakat Hong Kong. Betul. Dan kita berasa sedih ya, ikut berduka cita kepada kepada korban-korban Mm-mm. yang banyak Kami yang di ternyata banyak sudah meninggal ya. Mm-mm. Eh, dan juga kita ada beberapa PMI ternyata juga meninggal dunia ya. Eh, dan sudah ditanggapi Mm-mm. juga oleh KJRI Hong Kong ya, sudah dikonfirmasi lah istilahnya. Eh, sementara ini ya, jadi kita ikut ikut berduka cita. Mm. Dari Jakarta, dari Indonesia, mewakili dari RRI Voice of Indonesia, saya juga mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, dan juga turut berempati kepada para korban. Dan tentunya kita semua berharap di masa-masa yang berat ini, masyarakat Hong Kong juga senantiasa diberikan kekuatan. Ya, banyak sih ya dari perusahaan-perusahaan besar, besar ya, seperti multinational company juga telah banyak penyumbang Mm-mm. penyumbang banyak dari segi monet, jadi segi keuangan, dari segi makanan, Mm-mm. persediaan macam-macam. Itu kelihatan benar ya, apa eh, togetherness, ke 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 apa ke togethernessnya kelihatan ya nggak, untuk membantu ya nggak para korban kebakaran di Taipo ya. Dan memang berita mengenai kebakaran di Taipo ini menjadi perhatian yang sangat besar untuk di Indonesia sendiri karena memang banyak sekali pekerja migran Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong. Lebih dari 160.000 ya Sam ya jumlahnya yang ada Betul. di Hong Kong. Tentunya ini juga berita ini menjadi perhatian kita semua, termasuk juga berita terkait penanganan dari KJRI Hong Kong mengenai kebakaran besar yang ada di kompleks perumahan Wang Fuk Court di Taipo. Dan sudah dilaksanakan konferensi pers juga ya Sam ya terkait penanganan tersebut di Jakarta. Menurut Kementerian Luar Negeri bahwa seluruh korban sudah mendapatkan perhatian dan juga sudah berkoordinasi dari KJRI Hong Kong bersama dengan otoritas setempat dan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi serta memberikan pendampingan. Terkait Iya, juga ini termasuk tempat singgah sementara dan juga bantuan logistik di gedung KJRI Hong Kong. iya Sekar. Eh, ya kelihatan sekali juga ya seperti saya bilang tadi, komunitas-komunitas
lokal di Hong Kong, di sekitar Tai Po dan seluruh Hong Kong juga uh, ikut membantu. Ya, yang bisa membantu keluar tenaga ya keluar tenaga, yang bisa keluar uang ya keluar uang. Ya, dan itu bayangin aja 5 sampai kalau nggak salah 8 tower deh itu kebakar ya, dan itu apinya merembet. 8 tower. Oh, oh, Hmm. cepat sekali. Mm-mm. Ya, nggak disangka ya, Mm-mm. bisa begitu dahsyat sekali. Eh, apa? Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga senantiasa terus mengupdate berita tentang ini ya Sam ya. Jadi di Jakarta juga terus menginformasikan dan terus berkoordinasi dengan KJRI Hong Kong, terutama untuk pendampingan lanjutan kepada para WNI yang terdampak. Dan dipastikan juga oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa KJRI akan sudah tadi disampaikan ya membuka tempat singgah, kemudian juga akan mengurus repatriasi jenazah WNI yang tewas beserta pemenuhan hak-hak mereka. Hmm. Oh gitu ya, sudah penanganannya cepat sekali ya. Di Hong Kong juga kalau nggak salah Mm-mm. para korban juga akan mendapatkan Mm-mm. uang dari pemerintah Hong Kong sekitar 10.000 Mm-mm. ya, dana bantuan untuk mereka sementara. Dan kalau kita lihat ya itu sekarang apa, wah, kita nontonnya aja ngeri gitu ya, Iya. kejadian itu apinya dari dalam ya nggak hembus keluar gitu, Mm-mm. udah kayak di film aja. Iya betul dan memang membutuhkan penanganan yang cukup lama karena cuaca yang berangin ya Sam ya. Iya, dan kita itu juga para apa firefighter ya, firefighter Mm-mm. itu sampai pakai mobil naik begitu disemprot ke gedung-gedung begitu. Saya bayangin Mm-mm. kalau tinggi sekali lagi, lebih tinggi lagi gedungnya tuh bagaimana ya, nah istilahnya. Biasanya kan kalau setiap Iya. gedung tuh, setiap gedung seharusnya ada airnya di atas ya, tangki air juga supaya atau Mm-mm. sprinkler ya, nggak tahu di sini eh, apa mereka ini ada apa enggak alat seperti gitu ya enggak. Dan perusahaan yang merenovasi gedung ini ya nggak, awalnya gedung ini tuh udah tua ya, mau Mm-mm. direnovasi ya nggak. Saya juga nggak bisa Mm-mm. masuk akal kenapa harus dibungkus ya nggak, dipasang semuanya dengan net-net yang hijau itu ya nggak. Jadi Mm. karena bagi saya tuh untuk merenovasi 5 sampai 8 gedung itu memerlukan waktu yang agak lama ya. Nah, kenapa Mm-mm. nggak 2 gedung dulu gitu ya, di direnovasi terus baru baru ketiga, keempat, kelima gitu ya, nggak, Mm-mm. supaya Oke. nggak ya Iya, gitu. dan kita juga di sini sedih banget sih mendengarkan cerita mengenai berita mengenai Mr. Ho Wai Ho, firefighter ya, pemadam Ya, kebakaran di Hong Kong yang gugur ketika menjalankan tugasnya betul. di usianya yang masih sangat muda, di usia seumur saya 37 tahun, Hmm, tapi sudah mengorbankan nyawanya ya untuk bisa menolong para korban dan bisa memadamkan api. iya. Eh, saya baca juga di berita bahwa girlfriendnya bilang my hero Hmm. is no longer. Mm-mm. Eh, tidak ada lagi. Dia berasa kehilangan eh, hero-nya. Mm-mm. Dan pasti bukan hanya dari keluarga saja, tapi juga seluruh masyarakat Hong Kong, seluruh masyarakat dunia ya, sepakat bahwa Mr. Ho ini adalah hero bagi semua orang. Iya, kita setuju. Ya. Bagi teman-teman semua Mm-mm. juga apa, saya rasa di kemudiannya ya kita harus berhati-hati ya, hati-hati lagi charger handphone misalnya, charger baterai ya, Betul. sangat itu masak juga. Jangan api itu ditinggal begitu aja ya nggak. Kalau mau Mm-mm. jemput anak siang-siang hari ya nggak, dimatikan kompornya
supaya tidak terjadi gimana ya, jadi terjadi kecelakaan atau kebakaran gitu ya. Mm-mm. Itu tadi berita dari Hong Kong ya. Sementara di Indonesia sendiri juga eh, kita juga sedang berfokus terhadap bencana. Dan ini ada hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat sejak Senin 24 November. Dan saat ini sudah dalam penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyampaikan untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pasca bencana. Jadi kalau di sana ada api, di sini justru banjir, Sam, di tiga Wah, wilayah. ini kita makanya harus waspada ya, teman-teman semua. Betul. Ya Dan nggak ini, mm-mm, terutama cuaca. betul. Cuaca di Hong Kong itu kering sekali. Mm-mm, Makanya ya nggak mungkin salah satu faktor dan banyak angin dan itu membuat dia itu apinya pindah dan ini dari kalau gedung ke yang gedung. membuat apinya menjadi semakin besar gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Ya nggak salah satu faktornya ya. Sementara di sini justru karena penyebabnya adalah siklon tropis senyar yang membawa hujan dengan intensitas yang sangat tinggi di tiga provinsi terdampak dan inilah yang kemudian memicu adanya banjir, banjir bandang dan juga longsor serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran. Wah, jadi ikut ikut ini juga ya, ikut Mm-mm. memperhatikan juga ya kejadian di Indonesia. Iya, mm-mm. Tentunya ini menjadi saat-saat yang sulit ya untuk kita semua tapi dengan adanya persahabatan di antara Jakarta dan juga Hong Kong ini tidak menjadi kesedihan masing-masing, tapi bisa saling menguatkan untuk senantiasa kuat dan juga bersabar. Iya. Dan setelah itu kita nanti akan apa ada rekaman ngobrolan kita ya Mm-mm, dengan narasumber kita mm-mm, mm-mm. di pagi hari ini ya. Ada Mbak Wulan namanya ya, Sam ya. Iya betul. Mbak Ini Wulan ini adalah PMI yang sudah sukses dan kembali ke tanah air dan kemudian membangun bisnisnya sendiri. mm-mm. Ini special edition untuk teman-teman semua ya. Karena ini wawancara ini sudah kita lakukan sebelum ada kejadian dari kebakaran ataupun juga banjir yang melanda Indonesia. Tapi sebelum kita menutup kebersamaan, sekali lagi saya Skarsari ingin kita tetap saling menjaga dan juga saling menguatkan meskipun Jakarta dan Hong Kong ini terpisah jarak. Tapi untuk siapapun yang memiliki kerabat di Taipo ya, terutama warga negara Indonesia, tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui KJRI Hong Kong sudah memberikan pendampingan dan juga sudah menyediakan rumah singgah bagi yang terdampak. Iya. Dan saya Sam juga mengucapkan ya ikut memperhatikan ya situasi dan kondisi kebakaran dan juga Mm-mm, saya menghimbau teman-teman semua ya nggak berhati-hati ya nggak selama bekerja di Hong Kong ya. mm-mm. Saya rasa eh, semoga kita bisa bisa bagaimana ya istilahnya eh, bisa bekerja dengan nyaman dan selamat. Oke. Baik, saya Skarsari juga undur diri. Semoga di pagi hari ini melalui Halo Jakarta, Hello Hong Kong bisa membawa ketabahan dan esok bisa menghadirkan kabar yang lebih baik. Amin. Saya Sam mengundur diri. Sampai jumpa minggu depan. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
minggu lalu tuh kita ada ngobrol-ngobrol sama Kak Atan ya. Kak Atan itu punya cita-cita 6 tahun ke depan ya Sam, dia mau kembali ke tanah air dan mau memulai bisnisnya. Dan ini Wah, gimana kalau kita belajar sama PMI yang sudah kembali dan kemudian sudah menjalankan bisnisnya. Sam, mau kenalin saya sama siapa nih Sam? wah, ini namanya Mbak Wulan. Ya. Mbak Wulan ini saya udah kenal beliau udah lama, ya Mm-mm. nggak dulu ya sempet eh, berjuang ya nggak bersama kampanye ya nggak ya politik-politik lah gitulah ya nggak. Beliau juga Wih, aktif di organisasi ya nggak Komik, Kotki, Ho. Mbak Ulan, saya manggilnya Mbak Ulan aja ya, karena Sam juga manggilnya Mbak Ulan nih. Mbak Ulan Iya, apa Bu. kabar? Alhamdulillah kabar baik. Oke, Mbak Ulan biar ini ya, biar masih kelihatan muda gitu ya. Mantap, masih tidak beda sama 10 tahun yang lalu. Amin, amin. Berarti terakhir Wah, ninggalin Hong Kong itu 10 tahun lalu, Mbak Ulan. Dan saya kembali ke tanah air itu Mm-mm. awal Januari tahun 2021. Jadi Ya. Januari 2026 ini saya genap 5 tahun di tanah air, di Jogja saya tinggal. Gitu. Oh, ya. Jadi udah mau 5 tahun ya. Udah lima, kangen belum? 5 ya, 5 ya, 5 5 ya. tahun. Alhamdulillah nggak balik lagi ya Bu ya? Nggak pengen balik lagi? Pengen balik tapi kalau apa ada yang beliin tiket untuk liburan di sana. Mantap. Kode-kode nih. Tapi kangen nggak sih sama Hong Kong, Mbak Ulan? Kangen sih iya, memang kangen ya. Terutama dengan teman-teman seperjuangan. Kemudian yamcanya yang di Masjid Wancai sana itu halal food Iya. gitu. Sama Kak Sem utamanya. Wih. Ya, Emang selalu ngangenin ya Sam ini ya. Betul. Mm-mm. Tapi Mbak Wulan di Hong Kong sendiri kemarin berapa tahun? Eh, saya sih nggak terlalu lama ya. Iya. Karena hampir 25 tahun. Aduh, nggak terlalu lama tapi 25 tahun. Bayangin aja kaget teman-teman banget. semua Mm-mm. penonton ya nggak, penonton pendengar ya nggak, bayangin 25 tahun itu nggak lama ya nggak. Nggak terlalu Baru lama loh katanya. baru Iya. 25 tahun. Berarti Iya. yang nyampe di Hong Kong ini Mbak Wulan duluan atau Sam duluan nih? Kak Sem berapa lama Kak? Saya malah nggak pernah tanya Kak Sem berapa lama dulu. Saya 98 udah di Hong Kong. Oh ya berarti samaan. Samaan makanya ya. Samaan. Oh, iya, iya, iya. Selama 25 tahun kerja ini pasti sudah banyak mengumpulkan pundi-pundi sampai akhirnya ketika pulang ke tanah air bisa membangun bisnisnya sendiri ya. Ya 25 tahun menurut saya juga cepat sih di sana ya. Iya, happy soalnya ya. Iya karena di sana banyak yang kita lakukan ya selain kita bekerja di tempat majikan memang itu ATM kita tiap bulan. Saya bersyukur alhamdulillah ya mendapatkan majikan yang baik memberikan kesempatan saya untuk berorganisasi. Kemudian saya juga dalam 25 tahun itu adalah ini bisa mendapat reward ini karena hanya satu majikan saya itu. Oh, Nggak pernah ganti-ganti. Wah, Iya. hebat ya. Iya, karena saya terlalu baik, majikan saya juga terlalu baik. waduh. Saya nggak kebayang perpisahannya seperti apa kemarin, Mbak Ulan. Sedih banget Gimana? nggak sih? Pasti pas berpisah itu sedih banget nggak sih rasanya? Peluk-pelukan nggak? Iya sih, itu anak-anak saya yang dulu dari 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun udah pada kerja, udah ada kuliah, mereka nggak mau saya tinggalin seperti itu. Oh, udah kayak keluarga sendiri ya, kehilangan keluarga sendiri nggak sih? Iya betul, makanya bos saya juga selalu bilang kamu ini adalah di sini itu kan orang orang kedua ataupun di ini negara keduamu seperti itu gitu. Hmm. Tapi masih suka berhubungan sampai sekarang, masih suka kontak. Kalau di event-event misalnya ulang tahun, Natal, itu untuk tahun baru masih komunikasi gitu. Mm-mm. Iya. Soalnya kalau rutin saya juga selain sibuk juga beritanya kan itu aja kan gitu. Oke, sudah mulai 25 sibuk tahun. loh.
25 tahun, 25 tahun kegiatannya apa aja di Hong Kong? Selain kerja Kegiatan. di rumah majikan. Jadi kalau saya tuh kayaknya malah lebih ke ini ya, lebih banyak ke organisasi ya, ke sosial masyarakat ya. Mm-mm. Iya, soalnya kalau ke ini juga saya kalau misalnya libur 2 hari atau libur minggu itu Sabtu malam saya sudah keluar gitu. Jadi hal-hal yang saya lakukan adalah tahun 99 itu kita mendirikan organisasi Jogja International Club. Mm-mm. Yang mana saat itu tahun 1999 itu masih jarang adanya organisasi. Ya, saat itu seingat saya itu hanya ada eh, yang sebaya itu ada 5 atau 7 organisasi seperti itu. Dan Oh. di Jogja International sendiri kan berorientasi untuk entrepreneur ataupun kewirausahaan. Mm-mm. Jadi saat itu kita memang inginnya untuk membekalin ya, dan khususnya untuk anggota kita sendiri, biar kita juga bisa mengumpulkan uang, bisa berinvestasi, bisa menjalankan usaha, kan seperti itu. Makanya hal-hal yang kami lakukan untuk Jogja International Club saat itu adalah kita sering mengundang motivator-motivator untuk memberikan ya ini ya ilmu kepada teman-teman anggota Jogja Club dan untuk PMI yang di Hong Kong seperti itu gitu. Selain itu kita juga ada pelatihan kelas bakery Mm-mm. untuk biar teman-teman itu mempunyai skill saat pulang, skill untuk bisa membangun usaha misalnya bakery dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan teman-teman yang sudah selesai ini ya di kelas bakery pun mereka mendapatkan ini ya tambah sayang sama bosnya, itu disayang karena apa? Makin enak Bosnya itu masaknya bisa ya. menikmatin hasil praktek dia. Tapi Mbak Wulan, pelatihannya kan membuat bakery nih untuk kewirausahaan. Tapi sekarang Iya. kok justru yang dibuka bisnisnya malah bisnis peternakan. Kenapa memilih untuk peternakan? Jadi gini, saat saya mau pulang itu macam-macam sih ya planning saya itu, yang bingung sekali gitu karena lah dia itu usaha ini usaha itu gitu. Setelah saya pulang itu Januari sampai Mei kan. Nah itu saya sudah terlalu borit ya, karena saat itu masih punya kantong tebal gitu kan, makanya Masih banyak uang. Belum habis. gitu ya. Jadi setelah itu kan saya juga sambil melihat ini kan perkembangan usaha karena planning saya kan juga untuk di bidang kuliner seperti itu. Tetapi kalau di kuliner itu kok persaingannya ketat sekali, kemudian mereka hanya bisa bertumbuh selama 3 bulan sampai 6 bulan seperti itu gitu loh. Saat itu bisnis apa yang ini ya saya bisa lakukan. Saya mulai pesimis lah seperti itu gitu. Tapi ini mungkin sudah ya memang sudah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya gitu. Jadi saya ditelepon teman-teman juga sih yang dulu ketemu di Hong Kong itu untuk Mbak kesini gitu, lihat peternakanku gitu. Nah kemudian saya tuh diundang berapa kali, dan yang ketiga itu pas bulan puasa itu baru saya menyempatkan ke sana. Kemudian saya melihat itu peternakan bebeknya. Beliau kan juga punya 1.000 ekor bebek gitu. Beliau juga sambil ini nyetok pakan yang disetor kemana-kemana gitu, karena memang orang berada sih gitu. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol gitu, maksudnya risikonya apa seperti itu. Saya juga sampaikan kalau kuliner gimana gitu, jangan kuliner, kalau kuliner saya pernah lakukan tapi kurang inilah gitu. Kemudian setelah saya pulang, saya pikirkan, pertimbangkan untuk risiko bebek itu untuk kena virusnya, penyakitnya itu kan lebih tahan lama.
pertama. Yang Mm-mm. kedua itu memang kalau sistemnya yang modern itu saya bisa melakukan lah seperti itu gitu. Oke, Iya. omsetnya udah seperti apa nih Mbak Ula nih? Omsetnya kan eh, jadi gini, saat itu saya masih ini ya minta pendampingan dia juga. Jadi saat membuat kandang, saat bebeknya masuk, saat telurnya itu saya masih ini ya dengan minta bantuan teman saya itu karena belum punya pangsa pasar gitu ya. Mm-mm. Saat itu dengan bebek 500 itu ya sekitar 17-an juta, tapi kan juga masih kotor kan itu 17 sampai 20 juta, tapi kan masih Wih, untuk beli pakan seperti itu gitu. Lumayan ya. Keren ya. Bebeknya sekarang udah berapa? Mulainya dari 500 sekarang udah 2000 gitu. Wah, sekarang menurun karena Menurun. itu kapasitas kandang itu memang standarnya 400. Jadi saat kita kasih 500 itu pada tarungan jadi kanibal. Seperti itu. Kasian ya bebeknya ya. Berarti Berantem ya. Ya, betul. Kemudian cepat bodoh karena stres. Dan makanya sekarang kita normalkan untuk 400 seperti itu. Itu. Ulan. Iya. Itu Iya, kita harus memikir ke depan lagi lebih maju. Jadi itu kayak bangunan kan dibikin 2 tingkat, loh. Ini bukan, kalau lahan tuh ada Pak, modalnya yang terkendala. Lah kan ini makan. Kita juga butuh, kalau cewek kan bedak lah, krem lah dan lain sebagainya. Income aja cuma dari itu. Kemudian untuk kos-kosan sekarang juga sepi, penginapan sepi. Bahkan tahun ini untuk bebek itu juga karena ekonomi rata-rata sih ya itu lambat seperti itu gitu. Kadang telur itu harganya turun, pakan nggak turun seperti itu. Jadi resiko ada, keuntungan ada seperti itu. Tinggal kita pandai-pandainya lah bagaimana seperti itu gitu. Kan kalau bebek kan itu bebeknya bisa dijual, ya nggak? Iya. Terus bulu bebeknya juga bisa dijual, telurnya bisa dijual, telurnya bisa dibikin telur asin, ya. Telur asin juga bisa macam-macam telur asin, ya nggak? Iya. Dulu waktu kita over ya pertama itu karena dengan 500 ekor bebek itu kan masih banyak gitu kan telurnya. Maka kan saya siasatin untuk dibuat telur asin. Kemudian saya ini hubungin teman-teman di Hong Kong, Jogja Club teman khususnya itu untuk jual di sana gitu. Bahkan dari ini juga karena mereka merasa ini ya cocok enak gitu kan dengan telur asin kita itu dari toko Indonesia aku juga minta gitu. Nah cuman saya nggak bisa berlanjut karena riskan untuk ini Kak, untuk pengepekannya gitu. Kalau kita pengepekannya pakai kayu yang bisa kokoh itu kan menambah beban berat, ongkirnya tambah tinggi kan gitu. Kalau pakai kardus yang kiranya ya aman tapi masih ada resiko seperti itu gitu. Pakai styrofoam dong, styrofoam tuh yang putih itu, dus yang putih, ya nggak, dibikin gimana gitu dikirim. Kalau emangnya masih ada profit nggak apa-apa, yang penting namanya dulu. Iya, dulu juga saya lakukan seperti itu. Kemudian kan untuk mengcover ongkir itu kan saya naikkan, tapi yang di sana keberatan, makanya saya stop gitu. Oke, ini lumayan ya seperti mendapat tutorial bisnis dari Sam nih kayaknya nih. Saya tuh senang sekali ya nggak kalau soal bisnis ya nggak, teori-teorinya tuh ya nggak.
cuma dipraktekin aja macam-macam gitu ya. Ya, betul. Tapi yang membuat saya tertarik juga Mbak Wulan adalah bagaimana Mbak Wulan ini dari bekerja kemudian ketika pulang masih membawa uang dalam jumlah yang banyak. Tadi kan dibilang ya masih tebal duitnya sampai masih bisa membangun usaha. Walaupun hingga saat ini ada jatuh bangunnya, tapi kan biasa ya Sam ya kalau usaha seperti Iya. itu. Tapi bagaimana untuk bisa memanajemen keuangan jadi ketika pulang nih nggak tangan kosong gitu ya, karena banyak yang seperti itu katanya ya Sam ya. Betul, banyak yang istilah pulang nggak bawa duit. Mm-mm. Iya. Iya, iya betul juga sih. Jadi memang gini, kalau kita menurutin kebutuhan sendiri, kemudian apalagi kalau yang sudah ini ya berkeluarga, seperti itu kan banyak kan yang ini kebutuhan yang harus dikirim, kemudian harusnya itu apa yang menuin kebutuhan anak keluarga itu suami, tapi kan ditanggung sama istri, bahkan suami tinggal mengecakkan lah istilahnya kan, membelanjakan. Ya makanya masukan ataupun saran dari saya, teman-teman untuk di sana jangan lupa menyisihkan uang. Ya misalnya minimal 50% lah untuk dipersiapkan bila mana pulang nanti untuk membuka usaha atau untuk mengelola usaha di Indonesia ataupun untuk diinvestasikan seperti itu. Atau kalau sekarang yang menjadi tren itu yang apa di sini itu kan ini tabungan emas seperti itu. Mm-mm. Kalau uang cepat habis itu. Oke. Kalau emas kan bisa apa nggak bisa langsung Cairkan. uang kan seperti itu. Jadi, Ya. ya tetap kebutuhan kita terpenuhi, kebutuhan keluarga juga terpenuhi, tapi jangan langsung digelontorkan habis-habis seperti itu. Itu. Yang penting konsisten dan disiplin ya. Iya betul, untuk diri sendiri. Karena kalau uang itu nggak mengenal apa, nggak mengenal Nggak mengenal saudara. orang. Selagi kamu masih banyak uang, masih banyak yang keliling di sekitarmu. Tapi selagi kamu sudah nggak ada uang, ya kamu sakit-sakit sendiri, menderita sendiri seperti itu. Itu saya maksudnya dari teman-teman juga saya melihatnya seperti itu gitu loh. Oke. Saya Baik. bisa kasih tips nggak ya, nggak kalau teman-teman nih ya selalu kalau pulang kampung ya kita nongkrongnya tuh, kita pagi-pagi harus rajin ya nongkrong ke pasar-pasar pagi-pagi, subuh-subuh ke pasar. Apa yang kita lihat, apa nih yang bisa kita bisa usahakan ya nggak. Selalu banyak aktivitasnya di pagi hari ya nggak, terutama di pasar ya, yang bisa dikerjakan. Kalau saya juga ke pasar sih pagi-pagi, enggak ya kalau hari Minggu ya, tapi belanja. Iya, nongkrongin, kita ngeliatin gitu ya nggak, survei. Ya, kalau saya pagi-pagi nongkrongin kandang ngambilin telur. Itu adalah hidup impiannya orang-orang kota, Mbak Wulan. Iya. Ambilin terus. Iya, slow living di desa, terus kemudian beternak pagi-pagi bisa berkebun, terus ngambilin telur. Itu impiannya orang-orang kota di Indonesia. Nggak tahu kalau di Hong Kong ya Sam ya. Saya mau Iya. ngambil telur juga pagi-pagi. Mau. Nah, ini impian saya yang di luar ini ya, di luar agenda saya, di luar planning saya ini Mbak. Betul. Oke. Karena enak juga sih, karena apa? Setiap hari itu ada orang yang nganterin uang gitu loh. Oh. Beli telurnya ya. Beli, kalau setiap Sekarang- Sabtu yang ngambilin itu bakul pokok itu yang ngambilin. Kemudian yang hari-hari biasa kan ada tetangga nempil, tukang martabak beli seperti itu. Wah, alhamdulillah seperti itu. Gitu. Oke, kita masih Ya, pengen lumayan ngobrol juga ya, ya. tapi karena keterbatasan waktu nih, saya mungkin pertanyaan terakhir dari Sam. Iya, apa maksud saya tuh sekarang rencananya untuk supaya meningkatkan itu bagaimana itu? Apakah ada inovasi atau
ide yang lebih ini supaya penjualan, penghasilan meningkat? Ya, ini untuk planning kemarin, makanya Kak Sem pas telepon itu kan saya lagi ada tukang untuk bikin kandang ayam. Nah, rencana saya itu selain bebek, ngembangkan untuk ayam KUB gitu. Nah, kalau ayam KUB itu potensi bertelurnya itu harganya kan stabil, 2.500 per telur. Kalau telur bebek itu kan tergantung pasar, seperti itu. Gitu. Nah, Oh, cuman iya, ini kemarin saya masih sibuk sih ya ngurusin tukang, terus kadang keluar beli paku lah, apalah seperti itu. Tapi kemarin itu dilembur sampai maghrib itu alhamdulillah udah selesai, saya tinggal bersih-bersih. Kemudian lah kalau ada orang yang mau donasi untuk mengisi kandang ayam saya, monggo Kak Sem. oke. Jadi, jadi investor ya. Iya. Iya, Heeh. mantap. Karena gini Kak, saya melakukan sesuatu itu adalah karena hati saya tuh Passion. senang, gembira gitu loh. Ya, Mm-mm. Iya, passion. Ya. makanya kalau Bagus. saya sama bebek itu saya manggilnya bebek, kamu yang bertelur banyak ya gitu. Kalau sama Oh. pitik-pitik kampung saya tik-tik gitu. Mm-mm. Oh. Dikasih Iya. lagu, diputerin lagu. Udah, jadi kalau bebek saya itu ada CCTV, ada blower, ada musik seperti itu. Utamanya kalau bebek, iya kalau bebek udah 1,5 bulan itu kan saya mendatangkan bebek bayah lagi. Lah saya harus neneng untuk saya kasih ini musik yang keras seperti itu biar nggak stres. Biar kalau ada Jangan orang masuk datang itu nggak stres, tetap bisa bertelur seperti itu. Gitu. musiknya jangan goyang dombret. Macem-macem kuyon biarlah campur sari lah segala musik itu. Iya, betul. Seru Campur banget ya. sari. Waduh. Iya benar. Jadi Bebek bisa udah joget juga ternyata ya, bisa dengerin musik. Campur makanya sari Sekar. Bayangin aja lu ya Kak. Dangdut Stres itu. kayaknya itu bebek yang ada itu kayaknya. ini ya alhamdulillah walaupun hidup sederhana semua tercukupin. Bisa kalau pagi itu sambil nakar pakan itu nyetel musik keras-keras, bebeknya dengerin, saya dengerin gitu. Baik. Iya, bagus, mantap. Oke. Mm-mm. Baik, Bu Ulan, terima kasih banyak atas cerita-cerita seru banget ini Bu. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Sem, Kak Sekar. Ditunggu mainnya ke Jogja. Siap, siap, bisa ke siap. Jogja. Mau ikut dangdutan juga sama bebek. Sama kuliner Oh di iya, Jogja enak-enak tuh di enak. Jogja tuh. Ada Ya. tengkleng kan ya. Kayak Oke. telur bisa masak mie Jawa enak sekali pakai telur sendiri, segar. Mantap. Oke, Kalau Bu. ke Hongkong, Iya. nanti saya yang ngundang makan ya. Asik. Kalau Oke. semua terfasilitasin gitu dong. Oke. Baik, Bulan. Terima kasih. Oke, kembali. Bye-bye. Sehat dan sukses selalu untuk bebek dan tik-tik. Amin. Oke, terima kasih. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.